Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang membuat kata benda jamak atau plural noun dalam bahasa Inggris. Tentu saja masih bersama Kadang Sinau 27 dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari jamak atau plural. Ya, jamak sendiri diartikan adalah benda yang berjumlah lebih dari satu. Sekali lagi, jamak itu berarti adalah berjumlah lebih dari satu. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, di situ ada sebuah mobil, ya, sebuah mobil. Itu kalau sebuah itu satu berarti dia adalah single, ya, tunggal. Itu bisa dijelaskan menjadi beberapa macam kata benda. Misalnya yang pertama adalah dua mobil, kalau mobilnya dua. Kemudian beberapa mobil, dan juga ada bisa nanti adalah mobil-mobil, ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, untuk yang sebuah mobil ini bahasa Inggrisnya adalah a car, ya, a car. Di warna merah itu adalah bahasa Inggrisnya. Kemudian ketika dua mobil ini kita terjemahkan dalam bahasa Inggris dengan menjadi two cars, ya, a car, car mobil. Kemudian di sini ada kata two cars, ada cars di sini. Sedangkan beberapa mobil kita terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi some cars, ya, cars di sini. Sedangkan untuk mobil-mobil diterjemahkan menjadi cars. Nah, di sini yang satu mobil ini adalah dia singular, ya, satu tunggal. Sedangkan yang di sisi sebelah kanan dia namanya adalah plural atau jamak karena lebih dari satu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke penjelasan di halaman berikutnya. Nah, secara umum, untuk membuat kalimat plural atau jamak dalam bahasa Inggris cukup menambahkan dengan huruf S di akhir kata. Ya, huruf S di akhir kata. Kita lihat contoh di bawah ini. Di situ ketika singularnya dia adalah car, untuk plural jamaknya dia cukup tambah dengan S, cars. Kemudian dia bird, burung. Ketika dia jamak lebih dari satu, dia menjadi birds, ada S-nya di situ. Contoh berikutnya hand, tangan. Ya, ketika dia lebih dari satu tangan, dia menjadi hands. Kemudian apple, apelnya satu, singular. Ketika lebih dari satu, dia menjadi apples, ada S-nya di situ. Ya. Secara umum cukup tambah dengan S di akhir kata. Contohnya, dua tangan, berarti dia lebih dari satu. Apa bahasa Inggrisnya? Two hands, ya, two hands, dua tangan, ada akhiran S di situ, berarti dia lebih dari satu. Kemudian contoh yang kedua, 5 ekor burung, ya, 5 ekor berarti lebih dari satu. Bahasa Inggrisnya apa? 5 birds, ya. Jadi sekali lagi, secara umum untuk menandakan bahwa dia itu adalah jamak atau plural nouns, dia biasanya diakhiri dengan huruf S di akhir kata. Nah, lebih jauh kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, ketika ada kata benda, dia berakhiran dengan S, X, Z, CH, ataupun SH, maka untuk menandakan dia plural, pada akhir kata ditambahkan dengan ES. Ya. Kita lihat contohnya. Ada singular, juga ada plural di situ. Contohnya berakhiran dengan S, boss. Dia berubah menjadi bosses. Ya, yang berwarna merah ini dia menandakan pluralnya adalah yang berwarna merah ini. Kemudian contoh berikutnya box, kotak. Nah,
dia berakhiran dengan X, maka pluralnya dia berubah menjadi boxes. Ya, ada ES di situ. Next, branch. Ya, ranting. Dia menjadi branches. Kemudian flash, dia menjadi flashes. Ya, jadi untuk yang berakhiran X, Z, CH, kemudian SH, untuk menandakan dia plural ditambahi dengan ES di belakangnya. Nah, selanjutnya, nah ini ada dua macam nanti. Nah, kata benda yang berakhiran dengan huruf Y, nanti ada dua macam penggunaannya. Yang pertama, ketika huruf sebelum Y itu adalah huruf konsonan, huruf mati, ya, maka yang terjadi adalah dia ditambahi dengan IES, I-nya berubah menjadi IS. Contohnya baby menjadi babies, ya. Kemudian city, dia menjadi cities. Nah, IES-nya ini. Berikutnya family, dia menjadi families. Ya. Story, dia menjadi stories. Itu adalah ketika huruf sebelum Y adalah huruf konsonan atau huruf mati, maka Y-nya berubah menjadi IES. Sekarang bagaimana kalau sebelum Y itu adalah huruf hidup atau vokal? Kita lihat contohnya. Boy, sebelum Y adalah huruf O, berarti itu adalah huruf vokal, menjadi boys. Cukup tambah dengan S di belakang huruf Y. Kemudian D, dia menjadi days. Ya, ada S, cuman S saja. Monkey, dia menjadi monkeys. Kemudian toy, mainan, dia menjadi toys. Ya, kita jelaskan ulang. Ketika berakhiran Y, ketika huruf Y itu adalah konsonan sebelum Y, maka Y-nya berubah menjadi IES untuk pluralnya, jamak. Tapi kalau huruf sebelum Y adalah huruf vokal, maka pluralnya cukup menambah dengan S setelah Y-nya. Ya. Kita ke pembahasan berikutnya. Nah, kata benda yang berakhir dengan huruf F, kita lihat. Dia ketika F, dia cukup tambah dengan S ketika dia adalah roof, menjadi roofs. Handkerchief menjadi handkerchiefs. Chief menjadi chiefs. Ya. Ketika contoh itu adalah berakhiran F, dia nanti cukup tambah dengan S. Tapi ketika di lain di lain kasus nanti huruf F-nya dihilangkan, diganti dengan V dan tambah dengan ES. Misalnya apa? Kita lihat di sini. Thief. Pluralnya adalah thieves, bukan cuma thieves pakai S enggak, tapi F-nya berubah menjadi VES. Leaf, daun, dia menjadi leaves. Kemudian wolf, serigala ya, dia menjadi wolves. Yang VES ini adalah dia menandakan pluralnya, jamaknya. Oke, berikutnya yang kelima. Ketika ada noun kata benda yang berakhir dengan FE, maka huruf F-nya diganti dengan V dan ditambahi dengan ES. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini. Knife, pisau. Itu kan berakhiran dengan FE yang bergaris bawah ini. Dia berubah jadi apa? Pluralnya dia menjadi knives. Ya. FE-nya, F-nya berubah menjadi V, kemudian ES, ya, knives. Contoh berikutnya, wife. Ketika lebih dari satu menjadi wives. Next, live menjadi lives. Ya. F-nya berubah menjadi V.
Kemudian yang keenam ada lagi kata benda yang berakhir dengan O. Itu juga dibagi menjadi dua. Nah, pertama cukup dengan tambah S. Misalnya apa? Video. Ketika dia tunggal namanya video. Ketika lebih dari satu atau jamak atau plural, dia menjadi videos. Cukup tambah dengan S. Berikutnya, zoo, kebun binatang, jadi zoos. Kangaroo, dia menjadi kangaroos. Ya, tambah dengan S. Sedangkan di lain pihak nanti ada tambah dengan ES. Misalnya apa? Tomato, dia menjadi tomatoes. Hero, dia menjadi heroes. Kemudian potato, dia menjadi potatoes. Jadi ya, untuk O juga ada dua macam. Satunya ada dengan S, satunya dengan ES. Kemudian pembahasan yang ketujuh, irregular plural atau jamak yang tidak beraturan. Kalau tadi yang beraturan ketika biasanya ditambah dengan S ataupun ES, tapi ini berbeda. Dia tidak mengenal S ataupun ES. Contohnya apa? Person, orang. Kalau satu orang namanya person. Tapi kalau dia lebih dari satu orang menjadi people. Ya. Kan nggak ada S-nya di situ. People, dia nggak ada S-nya. Kemudian ketika ox, ya, dia jadi apa? Nggak ox, lihat, jadi oxen, ya, nggak ada S di situ. Kemudian berikutnya child, anak-anak, itu cuma satu. Kalau lebih dari satu namanya menjadi children, ya. Berikutnya lagi goose, itu cuma satu. Kalau lebih dari satu dia nggak tambah S, tapi apa? Geese. Demikian juga dengan man, lelaki. Kalau dia lelakinya lebih dari satu orang menjadi man. Nah, untuk pembacaan ini hampir sama, tapi kalau ditulis kelihatan depan pakai A, yang plural dia pakai E. Ya, untuk pengucapan hampir sama, penulisan yang berbeda. Kemudian untuk berikutnya adalah woman, perempuan. Satu singular itu ya. Tapi kalau lebih dari satu perempuan dia menjadi women. Tulisannya beda. A menjadi E. Ya. Kemudian contoh yang terakhir, tooth, gigi. Kalau dia cuma satu dia tooth, tapi kalau dia lebih dari satu namanya adalah teeth. Ya. Itu adalah jenis dari beberapa contoh yang irregular plural, yang mana plural yang ini dia tidak tambah S tapi ada kata tersendiri. Itu namanya irregular plural. Oke ya, demikian tadi pembahasan tentang membuat kata benda jamak atau plural noun dalam bahasa Inggris. Ya. Terima kasih, mohon maaf kesalahannya. Kalau kesalahan kami mohon maaf. Dan ingat untuk selalu menyaksikan konten kami dalam channel Kadang Sinau 27. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Kadang Sinau 27. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.